Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka agenda pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya ustaz-ustazah dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yuli dipersilakan untuk memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Sukron. Padanya dipersilakan. Sejak kita ini ada silakan Kak. Masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka, orang-orang yang memelihara sholat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustaz, yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhlisin. Kepada Ustaz Muhlisin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَبَارِكْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, semoga dengan dibacakannya doa acara kita hari ini lancar ya dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara pembukaan untuk pelatihan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya semuanya berdiri, kita berdiri supaya agak-agak panas ya. Nah, semuanya hadap ke layar, ikutin apa yang ada di video.
Udah bikin video kayak gini nggak bisa ya? Aku cari yang cantik kalau dia cari lagunya. Oke, terima kasih insyaallah untuk agenda hari ini. Yang pertama ada materi yang akan saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua nanti ada Ustadzah Baik, pengimbasan coding. Yang ketiga pengimbasan pembelajaran mendalam dari Ustadzah Zahra dan Ustadzah Isil. Dan untuk agenda yang terakhir insya Allah langsung praktek pembuatan RPP yang mana RPP tersebut akan dipakai untuk supervisi yang akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Tapi jadwal menyusul ya. Jadi maksudnya RPP-nya betul-betul sudah dipilih yang mana pembelajaran yang di bulan 10 ini ya. Jadi nggak bikin 2 kali gitu, sudah ada RPP-nya. Nanti lagi-laginya dulu. Oke, untuk yang pertama insya Allah saya yang akan mengisi. Saya langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustadz-ustadzah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat Allah. Oke, masih kurang semangat kedengarannya ya. Jadi saya minta sekali lagi dengan gerakan yang sesuai dengan kata semangatnya. Apa kabar ustadz-ustadzah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allah. Oke. Insyaallah materi pertama yang akan saya sampaikan tentang pemanfaatan lingkungan sekolah ya dalam pembelajaran mendalam. Ya, jadi dari sekolahan kemarin kita alhamdulillah mendapatkan bos kinerja yang ternyata hanya untuk pelatihan, ya pelatihan pembelajaran mendalam dan kebetulan sekolah kita termasuk yang dapat. Dan untuk yang berangkat kepala sekolah 1 guru untuk coding dan 2 guru untuk pembelajaran mendalam. Dan alhamdulillah sudah terlaksana di OJT pertama pelatihan yang pertama gitu ya, dan sekarang ya yang 1 sekarang kita sedang OJT 1 dan untuk pelatihan ini berlangsung sampai bulan Desember yang dilaksanakan di Kuaro. Oke, sebelum kita mulai ya untuk pemanasan nih, jika ya ini saja Ustazah tinggal jawab aja pilih yang mana. Ustazah dalam kondisi harus keluar ya, harus melewati pintu itu nih, harus keluar. Ustazah akan melewati pintu pertama, pintu kedua, atau pintu ketiga. Saya tanya Ustaz Puji dulu. Ustaz Puji, kalau Ustaz disuruh milih, Ustaz akan lewat pintu mana supaya Ustaz bisa bebas dari situ? Pintu kedua itu ada siapa? Kenapa Ustaz pilih kedua? Oh? Wow, luar biasa. Kasih tepuk Ustaz Puji ya. Bisa ngalahin singa. Wah, ya harus pilih dulu dong lawan singa. Ustazah Rita, pilih yang mana? Yang pertama itu apa? Racun ya, gas beracun. Saya pilih gas beracun. Kenapa? Masih
masih bisa gitu ya. Oke, Ustazah Harisma pilih yang mana? Api. Pilih yang mana Ustazah Harisma? Yang ketiga, gambar api. Kenapa pilih api? Api dimatiin. Ustazah Husna pilih yang mana? Oh, singa. Apa? Racun. Ustaz Sukron pilih yang mana? Racun. Ustazah Putri pilih yang mana? Racun. Nah, sekarang yang lain silakan pilih dalam pikirannya masing-masing ya. Karena setiap pilihan itu ada jawabannya. Sudah pilih ya? Ting, udah pilih semua. Oke, yang milih racun. Apa? Ini ya, jangan terlalu jadi beban ya. Saya juga kerja di ChatGPT loh. Kalau pilih racun ya, ini secara psikologi hal yang merusak dari dalam kebiasaan pikiran negatif, emosi terpendam. Kalau milih singa, kekuatan atau tantangan besar yang menghadang masalah nyata ujian keberanian. Berarti berani ya orang yang milih singa. Kemudian yang pilih api, proses transformasi, sesuatu yang berat tapi bisa membersihkan dan mengubahmu. Oke, sekarang lanjut. Oke, jangan dibawa ke ini ya, kalau mimpi ya. Selanjutnya nih, pilih salah satu. Ustazah Isil, pilih yang mana? Kenapa pilih segitiga? Suka aja dengan segitiga. Oh ya, pilih segitiga, ternyata kayaknya banyak maknanya buat Ustazah Isil. Ustaz Muhlisin pilih yang mana? Lingkaran. Ya, Ustaz Muhlisin pilih lingkaran. Ustazah Firta pilih mana? Dia mana Ustaz ya? Oh, persegi 4. Oke, Ustazah Baik pilih mana? Lingkaran. Ustazah Ida? Jangan gitu. Segi 5 ya, segi 5. Ustazah Tuti? Apa? Segi 3. Ustazah Nabila? Lingkaran. Banyak lingkaran kayaknya ya. Apa maknanya? Ya pilih masing-masing, pilih sudah pilih. Oke, segitiga. Apa segitiga? Melambangkan arah tujuan, ambisi, daya dorong. Kemudian segi 4, simbol stabilitas, keamanan, keteraturan. Cenderung menyukai struktur, aturan, kepastian. Lingkaran, simbol kesederhanaan, keutuhan, harmoni, mewakili sifat ramah, hangat, sosial, suka menjaga hubungan. Kemudian yang memilih segi 5 tadi, memiliki intuisi yang kuat, suka mencari keseimbangan antara logika dan perasaan, tertarik pada hubungan yang bermakna, bukan sekedar permukaan. Oke, lanjut. Sudah ya, jangan ini ya, jangan dibawa ini loh ya. Jangan habis ini kelahi loh ya. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke materi kita tentang pembelajaran mendalam. Jadi saya ngambil pembelajaran mendalam berbasis maksudnya kita melaksanakan pembelajaran mendalam yang bisa memakai lingkungan sekolah kita, ya. Jadi nggak harus pakai duit yang harus kemana, tapi dengan sumber yang ada di lingkungan sekolah kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran mendalam. Jadi untuk pembelajaran mendalam itu yang kulit luarnya itu ada apa aja? Praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran,
pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Nah, untuk kemitraan pembelajaran, ini kan kita berpembelajaran bukan hanya guru dan murid, tapi kita harus bermitra. Dengan siapa? Nah, yang paling pertama itu adalah dengan orang tua. Orang tua itu adalah supporting yang pastinya mendukung apa aja yang akan diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian kepada siapa lagi? Ya kepada lingkungan sekitar kita ya, dengan kesehatan, dengan kepolisian, ya dengan bermitra dengan siapa saja boleh. Kalau misalnya ada dunia usaha. Kemudian pemanfaatan digital. Apakah ustadz-ustadzah sudah memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran? Belum Ustadz Puji? Belum. Ya karena Ustadz Puji lebih kepada fisik ya Ustadz ya. Ya nggak apa-apa Ustadz Puji. Sekali-sekali boleh lah anak-anak diajak nonton apa gitu ya, atau yang intinya itu bisa memotivasi mereka untuk menjadi atlet misalnya kayak gitu. Kemudian lingkungan pembelajaran. Apakah ustadz-ustadzah sudah memakai lingkungan sekolah dalam praktek pembelajaran? Sudah atau belum? Di sekitar kita ada daun nggak? Sudah pernah pakai daun nggak untuk pembelajaran? Di sekitar kita ada tanah nggak? Sudah pernah pakai nggak? Di sekitar kita ada manusia-manusia nggak? Pernah nggak dipakai buat misalnya wawancara apa segala macam? Intinya itu ya, lingkungan pembelajaran. Kemudian praktik pedagogis. Ini praktek apa aja ya dalam pembelajaran. Kemudian di kulit kedua ada apa? Pengalaman apa saja? Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Udah merefleksi ketika mengajar, refleksi ke anak-anak. Kira-kira anak-anak paham nggak nih sama pembelajaran kita hari ini? Udah belum? Atau habis selesai udah tutup, besoknya ngajar lagi, atau sudah pernah refleksi anak-anak yang kira-kira paham dengan pembelajaran hari ini? Udah pernah belum saudara? Atau dibiarkan saja anak-anak yang tidak bisa? Capek orangnya itu aja gitu ya. Kemudian yang kedua, berkesadaran, menggembirakan dan bermakna. Apa dalam bahasa Inggrisnya apa biasanya? Meaningful itu apa meaningful? Oh mindful dulu. Mindful apa mindful? Berkesadaran. Meaningful? Bermakna. Joyful? Menggembirakan. Sebenarnya menggembirakan ini seperti apa sih? Apakah anak-anak harus tepuk satu terus, nyanyi-nyanyi terus, atau seperti apa? Atau harus ice breaking aja habis ngomong, ice breaking. Apakah seperti itu menggembirakan? Jadi seperti apa menggembirakan itu? Betul sekali. Contoh. Misalnya pakai media pembelajaran yang menarik, atau tadi belajar di lingkungan sekolah ya yang buat anak-anak setelah itu enak nih belajar IPA gitu ya. Kita bisa keliling-keliling di sekolahan. Iya, bisa juga. Kemudian yang di lingkaran selanjutnya yang putih itu adalah 8 apa? Dimensi kelulusan. Yang sebelumnya ada 6 profil pelajar Pancasila, sekarang berubah menjadi 8 dimensi kelulusan. Oke itu ya. Insya Allah udah paham lah ya, udah berkali-kali juga dapat ini. Nah sekarang dari gambar yang ada, menurut Ustazah Arisma, dari gambar yang ada, menurut Ustazah, apa aja deh diucapkan dari Ustazah gambar itu, terus apa? Setelah melihat gambar itu, menanam. Ustazah Yuli, dari ketika melihat gambar itu dalam pikiran Ustazah Yuli apa? Gotong royong. Ustadz Sukron setelah melihat gambar itu dalam pikirannya Ustadz berkesan. Oke, jadi ya ketika anak-anak ya praktek langsung, menurut Ustadz saja apakah misalnya gini nih, dalam satu hari pelajaran IPA dia praktek begini nih,
Pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas saja. Pelajaran bahasa Indonesia juga di kelas saja. Kira-kira besoknya yang dia ingat pelajaran apa? Nah, yang di luar ya kan? Nah, ketika dia praktek langsung. Oke, setelah melihat ini ya fokus pada tulisan-tulisan yang ada di dinding sekolahan. Ustazah Nabila, dalam pikirannya Ustazah apa? Ustazah Nabila, fokus pada tulisan yang ada di dinding-dinding. Setelah Ustazah lihat gambar itu apa yang ada dalam pikiran Ustazah? Apa sudah? Ting. Hiasan. Saya Tuti. Informatif. Ustaz Puji. Setelah lihat gambar itu menarik. Ustaz Ida. Ada? Apa Ustaz Ida? Mahira yang jawab. Masih saja Devi. Enggak usah tulisannya. Cukup apa yang ada di situ gambar. Hah? Lingkungan yang rapi. Jadi ini adalah sekolah ini yang menanamkan program literasi lingkungan ya. Jadi di dinding sekolahnya itu ditempel. Jadi saya kemarin ada di sekolahan di pantai apa yang belok kiri itu? Pantai Pasir Mayang. Jadi saya ke sekolahan di Pasir Mayang. Dinding sekolahnya nggak ada yang kelihatan dindingnya, semuanya ditempel. Jadi kelas 1 itu tempelannya sesuai dengan tulisan untuk anak kelas 1. Kemudian kelas selanjutnya juga begitu. Kelas 6 pun juga tempelannya sesuai dengan tempelan, nggak rapi, cuma tempelan kertas-kertas aja. Tapi menurut Ustazah, dengan adanya tempelan itu anak-anak baca nggak? Baca nggak? Secara tidak sadar akan lo baca. Kira-kira itu sudah itu memanfaatkan lingkungan sekolah nggak? Memanfaatkan, ya. Daripada anak-anak bengong di depan kelas kan. Nah, ada tulisan kan ya? B A B C A C. Nah, gitu. Ya, jadi ternyata dinding sekolah kita itu bisa menjadi bahan literasi buat sekolah. Nanti kelas 1, mau kelas 2, mau ngapain? Mau baca dindingnya, ya kan? Kelas 6 dan kelas 5. Jadi akhirnya anak-anak secara tidak sadar membaca dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kalau ini memang rapi ya, bagus ya kan? Kalau saya waktu di Pasir Mayang, itu betulan tempelan kertas. Wali kelas itu ngeprintan, tempel, nanti setiap sebulan sekali ada berubah. Dan sesuai dengan materi kelasnya. Tapi jangan makan kalau di dunia makannya ya. Enggak apa-apa. Jangan kan? Alhamdulillah. Tapi kita sepakati dulu ya. Jangan cuma satu kelas nanti akhirnya lucu. Oke, ini salah satunya juga ya, mading kelas. Ada yang kelasnya sudah punya mading, angkat tangan? Oh, itu sudah punya? Di madingnya apakah ada tempelan tulisan? Poster. Ya. Jadi mading kelas, anak-anak itu kan sering ya kita suruh bikin kreativitas, tulisan apa segala macam, gambar, bikin puisi. Habis itu masuk ke dalam tasnya, robek, ya kan? Sebenarnya ketika kita bikin mading kelas, apapun hasil karya mereka ditempel, senang nggak anak-anak? Senang ya kan? Tiap hari dilihatinnya, dia masuk kelasnya dilihatin lukisannya sendiri. Masuk kelas lagi dilihatnya tulisannya lagi, puisiku gitu. Senang nggak anak-anak? Senang. Penting nggak ada mading kelas? Penting ya. Sepakat gak ini? Sepakat. Mading kelas tuh gak harus yang gimana-gimana, rumbai-rumbai apa gimana, gak usah ya. Yang penting ada tulisannya mading kelas.
space ya buat untuk menempel. Oke, selanjutnya. Ustaz, saya mau tanya satu-satu. Ustazah pikirkan, besok-besok mau ngajar. Pembelajaran apa yang kira-kira saya bisa memanfaatkan lingkungan sekolah? Saya beri waktu 1 menit ya untuk berpikir. Misalnya gini, saya bahasa Inggris misalnya. Pembelajarannya tentang dialog, perkenalan misalnya. Oh ya sudah, memanfaatkan lingkungan ya. Ya sudah, berkenalan, memakai dialog bahasa Inggris dengan salah satu staf atau TU atau orang-orang di sekitar, tapi nggak boleh yang ada di kelas supaya mereka betul-betul berkenalan. Berarti memanfaatkan lingkungan sosial. Nah sekarang Ustazah silakan berpikir dari Ustazah mengajar, misalnya ngapal apa saja ya yang Ustazah ajar di kelas. Ustazah pengen memanfaatkan lingkungan sekolah. Kira-kira apa ya pembelajarannya itu? Silakan dipikirkan, waktunya 1 menit. Oh iya. Boleh. Mungkin kalau untuk di kelas 3 ada pembelajaran seni rupa itu menggambar. Itu anak-anak saya ajak keluar untuk menggambar lingkungan sekitar. Jadi langsung gambar pohon, gambar rumput. Pokoknya anak-anak silakan eksplor sekitar sekolah. Mereka mau gambar benda-benda di sekitarnya seperti itu, seperti tumbuhan atau mungkin nggak sengaja ada ayam lewat boleh sambil digambar gitu. Jadi anak-anak langsung mengaplikasikan belajar itu langsung dengan yang aslinya, tidak hanya gambar. Tidak hanya dalam pikiran. Iya. Oke, ada yang mau berbicara? Oh, Stacy. Pembelajaran apa yang bisa menggunakan lingkungan sekolah dan membuat siswa belajar menyenangkan, bermakna dan berkesadaran? Karena saya sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, alhamdulillah sudah mencoba mempraktikkan di kelas 5 di pelajaran IPAS tentang materi sifat-sifat cahaya dan bagaimana siswa mengetahui sifat-sifat cahaya dengan menggunakan uji percobaan sederhana. Jadi saya meminta anak-anak menggunakan alat-alat yang dibawa, ada yang dari rumah, kemudian ada menggunakan beberapa dari sekolah. Misalnya saja dari sifat-sifat cahaya tersebut, misalnya cahaya dapat merambat lurus, itu menggunakan misalnya gelas berisi air, kemudian membawa senter seperti itu. Kemudian misalnya kalau misalnya cahaya dapat diuraikan di luar kelas, waktu itu saya melihat anak-anak mempraktikkan dengan melihat apakah cahaya sudah bisa diuraikan. Jadi terlihat dari misalnya karton yang saya suruh bawa, karton hitam, dan itu dipantulkan melalui cermin dan dipantulkan di atas matahari. Jadi itu terlihat bahwa cahaya dapat dibiaskan, misalnya seperti itu. Diuraikan, nah seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, jadi kemarin sempat anak-anak bilang bahwa selama ini kan teori gitu ya. Jadi saat dipraktekkan, anak-anak lebih mudah untuk menjawab LKPD dari uji coba mereka, seperti itu sih. Ada yang mau lagi? Oke, silakan. Untuk praktek langsung menggunakan lingkungan, kalau yang berkaitan dengan kelas 4
Kalau di bahasa Indonesia, saya ini besok masuk di materi paragraf, menulis kalimat atau paragraf deskripsi. Nah itu kita bisa melibatkan anak-anak untuk keluar, boleh memilih ruangan mana saja atau space apapun, misalnya pemandangan sini atau di tanah sini. Mereka diminta untuk mendeskripsikan ruangan tersebut atau tempat tersebut. Itu kalau untuk yang bahasa Indonesia. Kalau IPAS kita masuk di materi gaya, anak-anak bisa diminta untuk eksplorasi di sekolah ini benda atau aktivitas apa yang melibatkan gaya. Jadi mereka misalnya melihat kita guru olahraga, lari-larian atau siswa dasarnya itu masuk gaya apa. Kemudian ada kulkas di kantor, itu termasuk gaya apa yang dimanfaatkan, itu bisa. Kemudian kalau matematika kita masuk di materi pelipatan, karena anak kelas 4A itu suka main batu, suka ngumpulin batu ke dalam kelas, kita bisa manfaatkan batu itu untuk main praktek pelipatan. Misalnya buatlah pola pelipatan 4, jadi batu 4 biji, batu 8 biji, batu 12 biji, batu 16 biji dan seterusnya, seperti itu bisa dimanfaatkan. Itu saja mungkin contoh 3 mapel untuk yang berkenaan dengan Fatma. Oke, terima kasih Ustaz-Ustazah yang sudah menyampaikan isi pikirannya. Lanjut, selanjutnya ada lagi? Ya, mudah-mudahan sudah ada ya, nanti biar tahu oh, saya nanti ngajar nanti mau memanfaatkan lingkungan dengan ini. Sepudi kayaknya manfaatkan lingkungan terus ya, ya. Selamat sekolahan ya. Ya, insya Allah. Oke, jadi lingkungan sekolah adalah laboratorium hidup yang jika dikelola dengan baik akan mendukung pembelajaran mendalam. Tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan, karakter, dan kepedulian sosial. Sebelum saya tutup sesi yang ini, Ustazah Devi, pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Yang sini 1, sana 2.